Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnold Christopher Tampu Bolon dengan NPM 20204450248. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang bab 1 saya yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan masalah pada bab 1 saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada era globalisasi sekarang ini, pasar modern merupakan salah satu jenis bisnis yang semakin berkembang. Perusahaan dituntut untuk berkompetisi agar tetap bertahan dan terus bersaing, memperluas pangsa pasar maupun jaringan distribusi yang perusahaan tersebut lakukan. Di antaranya adalah memperbaiki kinerja penerapan strategi pemasaran serta perbaikan pelayanan terhadap konsumen. Salah satu pasar modern yang sedang berkembang di Indonesia adalah minimarket toko Indomaret. Dunia bisnis menuntun peran pemasaran yang dapat menunjang kemajuan usaha bisnis. Maju atau mundurnya suatu bisnis akan sangat ditentukan oleh keberhasilan kegiatan pemasaran bisnis yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas atau pelanggan. Pentingnya peranan pemasaran yang dimaksud bukan berarti menyampaikan peranan bagian lain dalam bisnis, karena seluruh kegiatan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam bisnis. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, suatu perusahaan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dalam jangka pendek biasanya untuk merebut hati konsumen, terutama untuk produk yang baru diluncurkan, sedangkan dalam jangka panjang dilakukan untuk mempertahankan produk-produk yang sudah ada agar tetap eksis. Pemasaran berhubungan dengan kegiatan memperkirakan kebutuhan konsumen dan kegiatan mengalirnya produk, barang, dan jasa dari produsen ke konsumen. Aktivitas pemasaran merupakan sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata yang di dalamnya sudah tercakup produk, harga, promosi, dan lokasi dari pabrik serta pengecer yang mungkin diterima pembeli sebagai sesuatu yang bisa memenuhi keinginan konsumen. Indomaret didirikan pada tahun 1998 dengan gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko, dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret, dengan badan hukum PT Indomarko Prismatama yang memiliki visi menjadi jaringan retail yang unggul, serta moto mudah dan hemat. Sedangkan menurut Asosiasi Franchise Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba ialah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, di mana pemilik merek atau franchisor memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya. Nurlina 2011. Berkaitan dengan hal tersebut, industri waralaba kini dituntut untuk bisa memasarkan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, sehingga dapat memenuhi selera konsumen. Untuk bisa memenuhi selera konsumen, perusahaan harus bisa memahami posisi bisnis mereka dan juga menyiapkan strategi-strategi agar tetap dapat bersaing dengan kompetitor. Kotler 2005 halaman 339 mendefinisikan positioning sebagai tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga menempati posisi yang khas di antara pesaing di dalam benak pelanggan. Semakin baik posisi bisnis sebuah perusahaan di antara perusahaan sejenis akan menanam brand image di benak konsumen. Dengan kata lain, perusahaan dapat menjadi leader dan keuntungan yang mungkin diperoleh akan semakin besar. Menurut Kartajaya tahun 2005, positioning yang tepat dan diferensiasi yang kuat menciptakan brand image dan brand identity yang kuat di benak pelanggannya. Indomaret berupaya menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba
yang unggul dalam persaingan global. Tahun 1997, Indomaret memperkenalkan sistem kemitraan dengan membuka peluang bagi masyarakat untuk turut serta memiliki dan mengelola sendiri gerai Indomaret. Mitra usaha ini meliputi koperasi, badan usaha, dan perorangan. Dalam 6 bulan terakhir terlihat data penjualan yang tidak stabil. Dalam 2 bulan terakhir, toko Indomaret mengalami penurunan volume penjualan dan tidak mencapai target penjualan tiap bulannya. Berdasarkan tabel 1,1 pada 2 bulan terakhir, terdapat penurunan penjualan sebesar 14%. Data dapat dilihat pada tabel. Untuk bagian identifikasi masalah, berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang ada pada toko retail Indomaret yang saya teliti adalah apa dan bagaimana kepuasan pelanggan terhadap produk dan jasa yang dipasarkan toko Indomaret. Kedua, strategi apa yang dapat membuat penjualan produk meningkat. Dan yang ketiga, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada toko Indomaret menggunakan metode SWOT. Untuk bagian rumusan masalah, apa strategi pemasaran yang toko terapkan untuk meningkatkan volume penjualan produk pada toko Indomaret? Lalu bagaimana mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman strategi pemasaran toko Indomaret menggunakan SWOT. Untuk tujuan masalah, yaitu yang pertama untuk mengetahui strategi pemasaran apa yang diterapkan toko Indomaret dalam meningkatkan volume penjualan dan kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, tujuannya untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen pada toko Indomaret. Sekian dan terima kasih pada presentasi ini. Bila ada salah-salah kata atau pengucapan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.